Kalau untuk masalah pakem kandang, ketika kita berjalan-jalan atau bersilaturahmi ke 7 kandang, pasti kita akan menemukan 7 pakem kandang yang berbeda, Mas. Karena apa? Setiap kandang seharusnya itu sebelum memberikan pakem kandang yang tepat untuk ternak entroknya, kita harus mempelajari dulu perilaku entrok kita. Bisa dijelaskan tentang pakem kandang? Mungkin kandang di sini beda dengan kandang yang lainnya ini ya, saya lihat ya. Iya, kalau untuk masalah pakem kandang, ketika kita berjalan-jalan atau bersilaturahmi ke 7 kandang, pasti kita akan menemukan 7 pakem kandang yang berbeda, Mas. Itu Siap. sudah saya buktikan dan itu nyata. Karena apa? Setiap kandang seharusnya itu sebelum memberikan pakem kandang yang tepat untuk ternak entroknya, kita harus mempelajari dulu perilaku entrok kita. Oke. Dimana kita harus bisa menentukan jam berapa sih kita memberikan pakan sehingga pakannya itu akan tepat sasaran. Contohnya seperti ini, kita biasanya entrok yang zaman dulu itu kan diumbar ya, diberikan pakan bagus, diumbar. Nah, energi yang dihasilkan dari pakan itu kan untuk jalan-jalan. Seperti itu dan tidak optimal. Ketika kita memberikan kandang sekat seperti yang saya lakukan saat ini, mungkin bisa melihat konten-konten saya ya, karena kan saya juga punya channel YouTube gitu ya, Air Pelesiran, dan mempersilahkan ketika itu saya memberikan keleluasaan untuk ternak entrok saya sehingga mereka bisa berjalan-jalan. Tetapi dengan pakan yang bagus, dengan komposisi pakan yang bisa dikatakan mahal ya, sebelum saya mengenal pakan alternatif, ternyata untuk pertumbuhan yang khususnya mintian ini sangat terganggu, Mas. Sehat-sehat tetapi kurus gitu loh, karena dia lebih sibuk untuk jalan-jalan dan energinya itu dihabiskan di luar kandang. Berbeda dengan kita pemberian sekat. Pemberian sekat yang perlu kita pahami adalah komposisi pakan yang bagus ya, bagus belum tentu mahal. Seperti itu dan hasilnya seperti ini. Saya memberikan hijauan pakan alternatif dan saya memberikan komposisi pakan yang saya kira ya sudah bagus ya. Dengan komposisi seperti itu hasilnya mintian saya juga pertumbuhannya optimal walaupun hanya 1 kali sehari untuk pemberian pakannya. Dan indukan saya juga bertelurnya lumayan bagus, Mas. Oh gitu ya. Berarti untuk pemberian hijauan ini tetap kemudian dikasih pakan yang lainnya, Mas? Atau cuman hijauan tok gitu? Enggak, pemberian hijauan itu sifatnya hanya untuk pengganti pakan di pagi hari sampai sore hari. Sebenarnya seperti itu. Karena kita akan memberikan pakan 1 kali sehari di sore hari. Oh siap. Kenapa di sore hari? Karena kemarin saya sudah mungkin ya berbagi pengalaman terkait dengan perilaku entrok. Kalau di kandang saya ini, khususnya di kandang saya, itu kalau di pagi hari, indukan saya dan derian saya itu tidak terlalu nafsu untuk makan. Dia lebih sibuk untuk mencari yang namanya serangga mungkin, ngasin gitu ya, ngasin dan lain sebagainya. Dan lebih enaknya itu kalau pagi hari, entrok-entrok saya ini makan hijauan. Dari perilaku entrok yang seperti itu, maka saya putuskan untuk pemberian pakan di pagi hari tidak saya berlakukan di kandang saya. Itu satu. Yang kedua, ketika di malam hari itu entrok lebih dominan anteng ya, diam. Dan ketika diberikan pakan di malam hari, dia lebih agresif, lebih menyerang satu sama lain antar indukan. Ini bahaya. Satu, bisa membuat indukan atau ya khususnya derian, atau mungkin kita memelihara entrok anakan dan derian itu dicampur menjadi satu, itu akan mengalami cedera. Itu khawatir saya seperti itu. Jadi hindari pemberian pakan di malam hari karena ini akan lebih agresif perilaku entroknya. Untuk siang hari entrok lebih dominan berteduh ya, dan bertengger di kubangan. Pemberian pakan di siang hari juga kurang efektif karena entrok juga nafsu makannya akan berkurang. Lebih tepatnya di sore hari. Sore hari ini pemberian pakan tidak agresif,
tadi juga bisa dilihat tidak saling serang satu sama lain, dan ini menjadi patokan saya. Oh ternyata karakter entok saya dan perilaku entok di pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari itu sangat berbeda. Dan lebih amannya untuk kekhawatiran saya satu sama lain saling serang menyerang ketika diberikan pakan, saya pilih waktu di sore hari. Itu alasan kenapa dikasihkan sore hari ya Mas? Iya, Oke. di sore hari. Terus ini untuk pemberian pakan hijauan ini agak unik nih Mas. Kalau yang saya tahu kan biasanya dirajang terus kemudian dicampur dengan pakan utama gitu ya. Iya. Ini cukup hanya digantung gitu kayak ngasih Iya. kambing itu memang Iya. sengaja seperti itu Mas. Sengaja seperti ini. Ini untuk efisiensi pakan, Mas. Oh. Karena saya sudah pernah mengalami defisit pakan. Oh gitu. Ya, saya sudah mengenalkan keternak entok saya ketika itu total ada 250 entok. Siap. Rambun semua, dan Ya. saya berikan pakan fermentasi dengan bahan dasar getuk pisang. Hmm. Tidak terlalu banyak sih Mas, satu minggu hanya menghabiskan 5-6 batang pohon pisang yang sudah siap panen. Ya. Ketika itu berkelanjutan paling sampai 4-5 bulan. Setelah itu pohon pisangnya habis. Nah, ya. mengalami defisit pakan seperti itu sangat susah ya bagi saya ya, karena apa? Komposisi pakan yang sudah selama ini saya kenalkan di ternakan entok saya dan hasilnya bagus, dengan Treatment produksinya gitu khususnya itu terputus Mas. ya? Dan saya harus mengenalkan dari awal lagi dengan racikan pakan yang berbeda. Betul. Berbeda dengan yang digantung seperti ini. Kalau ini dijajah mungkin hanya jadi satu ember Mas, dan saya caruk menjadi satu. Mungkin entok yang tidak doyan hijauan mungkin dia akan lebih tidak memakan, milih-milih dan hasilnya terbuang, itu kan sia-sia. Tetapi dengan digantung seperti ini, entok yang doyan hijauan monggo silakan untuk makan, yang tidak ya mungkin nanti malam baru makan. Prasmanan gitu ya? Jadi monggo silakan untuk yang mungkin yang butuh hijauan yang agak kasar bisa memilih indigo vera ataupun daun ketela pohon ya. Kalau yang agak lembut ya bisa bayar. Oh berarti satu ikat itu daunnya beda-beda Mas? Beda-beda. Minimal untuk pemberian pakan hijauan kalau di kandang saya itu 3 macam Mas. Oke. Begitupun dengan pakan racikan. Pakan racikan ini saya beri minimal 3 macam. Oke. Ya, saya jarang dan tidak pernah malahan memberikan pakan hanya 1 macam saja. Gitu. Kalau ada anggapan bahwa pemberian hijauan itu berpengaruh terhadap produktivitas telurnya, benar atau enggak Mas? Kalau masalah produktivitas telur itu nanti akan berpengaruh dengan birahi. Jadi jangan salahkan hijauannya Mas. Oh gitu. Siap. Dengan memperhatikan perilaku entok ya. Dengan memperhatikan perilaku entok sebenarnya kita bisa memahami ya naluri yang dibutuhkan untuk entok itu apa. Kadang kita hanya terpaku dengan masalah pakan, dengan masalah jenis yang relevan saat ini apa? Apakah Rambon, apakah Jumbo, apa Superan, apakah lokal? Sebenarnya kalau masalah reproduksi ya, dengan jumlah telur, terus fertilitas dan lain sebagainya, itu kan nanti akan lebih ke birahi, Mungkin kita bisa menyediakan air kubangan Mas. Oh, bagi saya air kubangan sangat penting karena perilaku entok saya kalau di jam-jam tertentu itu entok semua akan ngumpul. Dan yang mengejutkan saya ternyata yang mengumpul itu adalah dominan betina Mas. Dominan betina. Biasanya yang bermasalah itu betinanya. Kalau jantannya pasti birahinya sangat bagus. Tetapi kalau betina kadang dia mengalami penurunan birahi dan lain sebagainya. Nah, di kandang entok saya ini saya berikan kubangan karena saya sebelum menyediakan kubangan itu juga memperhatikan ya perilaku entok saya di kandang saya. Oh berarti birahi itu tidak hanya jantan ya Mas? Tidak hanya jantan, perlu kita stabilkan birahi di betinanya. Itu betina yang tidak birahi itu kalau dideketin jauh gitu atau menjauh ya? Oh, menjauh, dan kadang dia itu kalau betina setelah produksi ya itu kan akan mengalami molting Mas. Oh iya. Yang namanya ganti bulu. Ya, kalau betul. Ganti bulu sempurna mungkin membutuhkan hanya waktu 3-4 minggu ya bisa rapat kembali dan birahi kembali. Tetapi kalau yang nyulam itu bahaya. Oke. Itu bisa dilancarkan dengan adanya kubangan air.
Oh, itu salah satu fungsi Iya. kubangan air ya. Ya, kubangan Oke. air. Sebenarnya dengan kualitas genetik yang bagus, diberikan pakan yang komposisinya tepat dan waktu pemberian pakan yang tepat, itu juga tidak akan berpengaruh dengan pertumbuhannya, Mas. Oke. Lokal diberikan pakan yang bagus, ya segitu-gitu aja. Maksudnya Mas, untuk pemberian pakan itu kan kadang ini kalau katanya nih kalau jumbo makannya sedikit. Iya. Kalau yang Rambon seperti apa itu? Mungkin pernah mencoba atau membandingkan? Iya. Kalau pakan boros dan tidak gitu ya. Ya, maksudnya itu. Untuk pakan boros dan tidak ikut tergantung komposisi pakannya. Ketika kita memberikan pakan yang bagus, maka akan lebih irit, Mas. Oh, malah lebih irit ya? Lebih irit. Untuk pakan pokoknya loh, Ya, akan tentang pakan pokoknya. oke. Dengan adanya pakan alternatif lain, mungkin hijauan sebagai penekan biaya pakan, itu akan lebih irit. Ya, Karena sebenarnya komposisi pakan untuk mintian ya, 2 mintian yang tadi di shoot ya, yang saya pisah itu diberikan pakan yang bagus dengan komposisi jagung giling, terus nasi aking dan bekatul pun ya. diberikan 2 genggam nggak habis, Mas. Betul. Diberikan 2 genggam nggak habis dan pertumbuhannya pun juga bagus. Oke, berarti Kadang kita memberikan pakan jor-joran, Mas, karena masih suka atau kena dokter ya, kalau entok itu harus sampai leher ya, itu kan menjadi masalah. Iya, iya betul. Ya toh kalau pakan itu nggak beli, kalau beli semua Oke. hancur lah kita. Ya, manajemen pakannya jebol ya. Jebol, pasti jebol. Oke, Mas, ini kalau di kandang ini dengan populasi berapa tadi 30 ya? Ya, sekitar 30. Sekitar 30 ekor ini untuk pemberian pakan setiap harinya berapa, Mas, untuk pakannya? Untuk pakannya saya, kalau untuk kalkulasi rupiahnya saya belum menghitung, Mas. Yang jelas itu komposisi pakan kasarnya ya, penghitungan kasarnya. Yang namanya bekatul halus itu 2 gayung, terus diberikan jagung giling itu 3 genggam. Kalau yang namanya nasi ya, nasi itu kan tergantung ada limbah atau tidak. Kalau limbah ya berikan semua aja daripada besok pagi basi ya. Betul, Kalau betul. yang namanya nasi aking yang kita beli itu cukup untuk 5 genggam, Mas. 5 genggam. 5 genggam kita seduh dengan air panas, habis itu kita campur menjadi 1. Oke. Tetapi ada satu komposisi yang perlu diperhatikan, Mas, terkait dengan adanya pertumbuhan minti yang lebih maksimal. Siap. Menggunakan pur dengan saya larutkan dengan air yang saya campurkan ke pakan. Jadi purnya itu dilarutkan terlebih dahulu, habis itu baru kita carup ke pakan. Siap. Itu akan lebih maksimal. Kalau untuk pakan hijauan ini sebenarnya ini saya gunakan satu untuk menekan biaya pakan ya. Ya. Karena dengan pakan yang bisa dikatakan dia belum terlalu kenyang sebenarnya, tetapi komposisinya sudah memenuhi kebutuhan badan endoknya. Perlu adanya cemilan supaya nanti endoknya ini tidak saling serang satu sama lain dengan hijauan. Dan ini efektif. Dan ini efektif. Artinya ketika dikasih hijauan, ketika tidak dikasih hijauan mungkin pemberian pakannya bisa lebih banyak ya, Mas? Bisa lebih banyak. Oke. Bisa lebih banyak. Itu ya intinya ya. Ya, intinya itu.